Halo, Ya, halo Pak Edward. ya, tes sound kira-kira bagaimana didengar Suaranya terdengar jelas, Pak. jelas ya? Baik. Terima kasih Mbak Eka atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Jadi kami sangat berikan apresiasi ya kepada PKMK UGM ya yang selalu berpartner dengan kami dalam hal untuk apa mengimplementasikan secara masif mengenai yang bisa memberi nanti beberapa pembahasan. Ada Dr. Umar Firdaus, ada ini bagi PKMK UGM ya, dan sebagai tenaga-tenaga waktu kita menyusun mengenai apanya ini apa kebijakan mengenai pencegahan fraud dalam program JKN. Jadi izin Bu Eva ini dan yang saya hormati ya ini sebelumnya dulu saya hormati Mbak Putih ya di Jogja, terus tentunya tim yang melakukan penelitian dari Padang ya Dr. Safrawati dan seluruh hadirin yang ada dalam meeting ini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi izinkan saya untuk share screen Mbak Eva. Ya, silakan Pak. Ini ada ya ya Ya. ini juga maaf ini mengganggu, ini telepon belum saya matikan. Baik Bapak dan Ibu, ini saya akan mencoba yang memberikan pembahasan secara cepat ya. Ini saya perkenalkan diri dulu, nama saya Edward Harefa ya, saya lahir di Nias. Riwayat pekerjaan saya memang saya sudah sejak tahun 80 di Kemenkes, dan saya sejak tahun 88 sampai sekarang saya sudah habitat saya itu di Inspektorat Jenderal, jadi sebagai bidang pengawasan. Saya juga sudah mencapai auditor utama sebelum saya menjadi inspektur 1. Ya, ini diklat juga yang saya ini CVRA, KIA, Qualified Risk Management, ya, dan lain-lain. Ya, itu sekedar ini saja dari saya. Jadi sebagai bahasan kami mengenai ini, Bapak dan Ibu, saya akan mencoba. Kementerian Kesehatan tentunya ini sudah kita tahu bersama bahwa ini tidak bosan-bosannya untuk melakukan bagaimana cara mencegah fraud dalam program JKN ini, yang dalam yang di mana-mana sebenarnya ini menjadi trending topik ya, yang ada ini itu jadi yang dilakukan mengenai umpamanya kerugian negara atau korupsi dari fraud JKN ini. Jadi sebagai ini saja, kalau kita lihat kemarin di investigasi di majalah Tempo bulan Mei yang lalu, ini hanya saya ini aja dari situ bahwa BPKP juga sudah melakukan audit gitu ya, tetapi hasilnya dihitung-hitung nggak sampai 1% gitu loh ininya semacam. Jadi itu kira-kira beberapa, tetapi yang lain-lain ini gaungnya itu korupsi. Ini mari nanti tugas kita bersama ini bagaimana sebenarnya mengungkap ya apakah benar ini ada fraud yang luar biasa atau bagaimana ya. Ini tadi udah dibilang mengenai anti fraud itu sudah kita terbitkan di Permenkes 36 tahun 2015. Terus itu juga karena kita anggap itu kurang mantap ya, masih ada kelemahan-kelemahan kita. Edward, mohon maaf Pak. Pak Edward, jadi untuk suaranya kami di sini mendengarkan suara Pak Edward putus-putus. Apakah videonya boleh dimatikan?
Pak Edward, mohon maaf karena suaranya putus-putus. Kemungkinan internetnya tidak stabil. Apakah videonya boleh dimatikan dulu, Pak? Baiklah, Bapak dan Ibu. Saat ini kita menunggu Pak Edward. Koneksi internet di beliau kurang stabil. Bapak dan Ibu, bila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan langsung secara live ataupun melalui chat webinar. Mohon maaf, melalui chat Zoom meeting. Halo? Ya, halo. Ya, Pak Edward. Ini mohon maaf gangguan internet ini, terpaksa saya tethering ini dari HP saya. Iya, Pak. Nanti kalau misalnya suaranya juga masih putus-putus, mungkin videonya bisa dimatikan dulu, Pak. Baik. Saya coba matikan ini. Terima kasih. Ini sudah matikan videonya. Saya ulang lagi share screen-nya ya. Siap. Maaf ya. Bagaimana, sudah terlihat kira-kira? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Jadi ini sudah kita lakukan ya. Tadi Permenkes 36 tentunya sudah kita tahu bersama. Ya, ini terbit di bulan Juli tahun 2019. Nah, terus pada bulan November ya di akhir November kita ini sudah perdana mensosialisasikan secara secara masif ya di akhir November ya. Ini adalah diwajibkan pedoman ini menjadi rujukan ya, baik bagi BPJS, bagi rumah sakit, bagi penyedia kesehatan, dan kepada seluruh masyarakat ya yang menggunakan jasa mengenai JKN ini. Nah, Bapak dan Ibu ya, ini memang kita sudah membangun ya, menerbitkan pedoman-pedoman, namun Bapak dan Ibu ada suatu ini dari kita sebagai suatu analisis kita bahwa dalam upaya pencegahan fraud, sebaik apapun ya infrastruktur sistem yang dibangun, jika hanya bersifat pasif, maka tidak akan dapat mencegah dan mendeteksi fraud. Oleh karena itu, pedoman pembangunan sistem pencegahan fraud haruslah hidup, dalam artian berfungsi dengan baik dan tidak hanya sekedar bentuk formal dari pemenuhan dokumen infrastruktur. Soalnya yang kami tahu Bapak dan Ibu ya, itu sering itu ya dokumen pencegahan sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan ya, tidak dimanfaatkan oleh para pelaksana ya, para pelaksana. Juga seperti pembentukan tim ya, timnya sudah ada SK-nya tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Nah, ini seperti apa, makanya mestinya kita bilang itu hidup ya, dalam arti dokumen itu juga infrastrukturnya harus dibangun dan orang-orang atau pegawai atau manusia-manusia di dalam pelaksanaannya itu juga harus menggunakannya. Jadi ini Bapak dan Ibu, ya ini yang saya katakan, nah ini komitmen memang, ya komitmen, ya ini mulai dari pimpinan kita pada saat itu Bapak dan Ibu, ya Ibu Menkes, Pak Ketua KPK, Pak Agus Raharjo, terus Pak Fahmi, ya, dan Irjen kami pada waktu itu sudah mendeklir ya suatu komitmen ya di tingkat atas bahwa kita ini harus melakukan membangun awareness dari pimpinan dan awareness sampai ditularkan ke jajaran paling bawah ya. Tentunya ya program ini Bapak dan Ibu bagian yang tidak terpisahkan dari program makro ya anti fraud yang dikembangkan atau dibangun oleh organisasi, sehingga diharapkan dengan edukasi yang terus-menerus akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mencegah dan mendeteksi kejadian fraud ya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, komponen-komponen sistem pencegahan dalam pencegahan fraud di Permenkes 16 ya, itu tentunya ini adalah suatu kesatuan yang terpadu ya di dalam proses bisnis suatu satuan kerja atau PPK, pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Jadi memang tidak boleh terpisah ya, dipisahkan ya, walaupun secara penanganannya ini harus juga dilakukan secara khusus gitu supaya lebih terkendali. Bapak dan Ibu ya,
ini dalam Permenkes itu juga Bapak dan Ibu kalau kita lihat, itu juga sebenarnya pusat sudah memberikan desentralisasi ya, sistem pencegahan, baik itu kepada provinsi, yang sebelumnya itu tidak ada tim ya, di Permenkes 36, namun di 16 ini sudah ada. Terus ada di kabupaten, ada di tingkat Satker. Jadi mestinya ini nanti kalau benar-benar menjadi perhatian dan ini benar-benar menjadi fokus ya, ini saya rasa pencegahannya bisa ditekan ya, sehingga sampai pada tahap yang bisa diterima gitu ya. Nah, pada tahun 2018 Bapak dan Ibu ya, kami di Inspektorat Jenderal juga sudah melakukan ya MONEF terhadap implementasi daripada pencegahan fraud itu ya, sebagaimana tertuang di dalam Permenkes 36 ya tahun 2015 itu, bahwa ada 4 unsur ya yang harus dibangun infrastruktur oleh satuan kerja. Pertama, penyusunan kebijakan dan pencobaan pencegahan kecurangan, terus pengembangan budaya pencegahan dan pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya, serta pembentukan tim pencegahan. Ya, dari hasil kami juga Bapak dan Ibu, ini sebenarnya kriteria kami tidak terlalu kencang-kencang banget ya. Ini untuk kategori kuat aja ya, nilai di atas 60 aja ini sudah kita kategorikan kuat ya untuk rumah sakit, dan untuk dinas 50 pun itu udah cukup kuat. Itu. Nah, terus cukup 51 sampai 60 saja. Terus sedang 41 sampai 50, lemah 31 sampai 40, dan sangat lemah di bawah 30. Nah, ini Bapak dan Ibu, bagaimana? Mari kita lihat hasilnya. Ya, sistem pencegahan fraud pada program JKN Dinas Kesehatan berada di tingkat sangat lemah itu 25%. Tingkat lemah 62,5% Bapak dan Ibu. Jadi itu memang mendominasi bahwa itu masih lemah. Sedangkan cukup ini belum kuat ya, belum kuat. Ini hanya sebesar 12,5%. Ya. Terus sistem pencegahan kecurangan fraud JKN di rumah sakit ya. Ini Bapak dan Ibu itu sebesar 36%, lemah. Ya, sedangkan sedang 36,4%, hampir sama, dan tingkat cukup hanya 27,2%. Begitu juga sistem pencegahan kecurangan fraud pada program di tingkat puskesmas. Jadi berada ini sangat lemah, bahkan di puskesmas ini yang lebih sangat lemah ya, 57,1%. Ya, itu lebih setengah, dan tingkat lemah sebesar 42,9%. Jadi itu Bapak dan Ibu hasil MONEF di 2018 dengan menggunakan Permenkes 36 tahun 2015. Nah, di 2019 kami sudah mencoba memulai Bapak dan Ibu ya, mohon maaf Pak, suaranya putus-putus adanya lagi. Risk management ya, karena kami menyadari putus-putus lagi. Mana? Pas di sini tadi Pak, pas di awal di slide hasil MONEF fraud JKN 2019. Oh iya Pak, silahkan. Nah, ini sekarang sudah bagus, bagaimana? Iya, sekarang sudah bagus Pak Edward. Oh ya. Jadi sekarang kami juga melakukan pendekatan dengan risk ya, tingkat kematangan daripada penerapan infrastruktur. Jadi kami mendekatkan mulai dari 5 tingkat itu, mulai dari NAIF ya sampai tingkat manage ya. Nah itu hasilnya Bapak dan Ibu di tingkat rumah sakit umum ada 16,7% di tingkat NAIF, di tingkat aware atau di tingkat 2 ada 50% ya, dan di tingkat define ya itu hanya 16,7%. Ya, ini biasanya start yang sudah bagus ini sebenarnya di tingkat level 3 ini, define. Dan di tingkat manage-nya adalah sebesar 16% ya. Ya syukur sudah ada yang bisa mencapai tingkat manage. Terus sistem pencegahan kecurangan ya di puskesmas ya di tingkat NAIF 8,33%, aware 2,77%, dan tingkat define 27,7%. Terus manage ya udah cukup lumayan ya 33%, dan enable juga ini udah ada yang bagus ya mencapai 27,7%. Terus sistem pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan fraud pada FKTP sebagian sudah dikelola, namun belum seluruhnya terintegrasi dengan seluruh area proses bisnis lainnya. Ya. Terus pencegahan kecurangan fraud yang dilakukan di FKTL sebagian besar masih belum terkelola sebagai suatu sistem. Ya.
Dari 4 ruang lingkup hasil MONEF itu, penyusunan kebijakan dan pencegahan fraud JKN memiliki persalahan paling banyak dibandingkan dengan ruang lingkup lainnya. Jadi kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Ini juga di dalam pencegahan ini kita juga sudah mencoba ya melakukan pendekatan three line defense ya di dalam pencegahan ini ya. Jadi di mana kita nanti menekankan ada lini 1 ya, manajemen di rumah sakit ya, termasuk tim pencegahannya, tim pelaksananya ya, dan di lini kedua nanti ini kita harapkan tim pencegahan dan tim KMKB ya, dan nanti ini adalah di level 3 atau three line defense-nya adalah diharapkan dari tim pencegahan di tingkat kabupaten, provinsi dan kota, dan tentunya ini termasuk auditor internal dan auditor eksternal. Nah, ini yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Terus untuk di FKTP ini juga sudah ini kita identifikasikan line pertama ya di puskesmas itu ya vaskes, apotik, optik dan lab. Line kedua tim pencegahan kecurangan kabupaten kota, dan lini ketiga adalah tim pencegahan dan di kabupaten, provinsi dan pusat. Nah, mengenai evaluasi ini Bapak dan Ibu mengenai apa yang tadi yang disampaikan bahwa whistleblowing system ini merupakan salah satu infrastruktur, memang ini sangat penting ya, sangat diharapkan ini ada karena ini adalah yang dianggap paling independen. Nah, namun mungkin ini ada yang masih menggabung-gabung ya dengan ininya dengan kegiatan lain. Nanti diharapkan dalam sistem IT-nya ini ada rumah tersendiri ya, whistleblowing system ini khusus fraud JKN. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, terus sosialisasi keberadaan WBS ini juga penting ya. Biarpun kita sudah bikin, kalau masyarakat atau karyawan pegawai tidak tahu bahwa kita punya sistem ini, nah itu juga tidak akan ada artinya. Ya. Terus bagaimana mendeteksi potensi kecurangan dapat dilakukan dengan analisis data ya, baik itu surveillance data layanan atau data klaim ya, atau bisa juga dengan melakukan audit data klaim. Nah, nanti ini yang diharapkan nanti ada tim KMKB-nya dan tim pencegahan fraud bekerja sama dengan komite medik yang ada di rumah sakit ini dengan secara berkala melakukan data analitik ya, ada data analitik sehingga bisa diidentifikasikan mana yang anomali data ini ya, sehingga bisa dilakukan pencegahan ya atau perbaikan terhadap klaim-klaim yang mempunyai anomali. Ya, Bu sebagai pembanding ya, Ijen juga sudah melakukan pelatihan ya, corruption vulnerable assessment Bapak dan Ibu dengan USAID cegah ya. Jadi kita bekerja sama di mana Bapak dan Ibu itu kita mencoba mengidentifikasikan ya risknya ya atau titik-titik kritis di dalam proses bisnis di Satker mengenai fraud JKN, mengenai pelaksanaan program JKN ini. Jadi mulai dari pendaftaran sampai kepada klaim, penerimaan klaim dan Mohon maaf Pak Edward, suaranya putus. Jadi di situ sebenarnya kita sudah mencoba membuat ya ini titik-titik tersebut. Ya, putus lagi ya. Kalau begini bagaimana? Lancar nggak? Ya, sekarang sudah lancar kembali Pak. Sudah lancar ya. Aduh, mohon maaf. Nah, jadi ini kita juga nanti akan mencoba melakukan diklat seperti ini. Nah, ini kan yang selama ini kami melakukan ini untuk SPI rumah sakit dan para penyelenggara. Jadi sehingga ada suatu kesepakatan di mana titik-titik kritis ya yang bisa terjadinya fraud di dalam proses bisnis JKN. Ya. Ini sudah kita lakukan di beberapa rumah sakit vertikal. Namun tahun ini sebenarnya tujuan kita juga untuk rumah-rumah sakit daerah dan vaskes yang lain. Namun terkendala dengan dengan pandemi COVID ini. Nah, ini dari saya sekian saja Bapak dan Ibu. Mungkin ada dari Pak Umar ya, ini menyampaikan
beberapa waktu. Silakan Pak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini sudah kami sampaikan melalui chat karena kami khawatir komunikasinya agak susah mengingat tidak stabil jaringannya. Jadi sudah kami sampaikan, tapi baik untuk itu kami sampaikan kembali bahwa ini untuk Bu Putih mohon izin ya. Ini secara umum ini memang kami setuju ya. Artinya memang dari tahap ke tahap memang Bu Putih mengikuti bahkan memberikan kontribusi yang besar bersama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM untuk memberikan kontribusinya dalam penyusunan Permenkes nomor 16 dan berikut juknis-juknisnya. Tercatat ada 6 juknis. Namun demikian, karena diberi kesempatan, mohon izin kami menyampaikan pendapat ataupun masukan kami sebagai berikut, yaitu ini metode penelitian belum disebutkan, belum sampaikan, atau kami tadi jaringannya agak jelek, kami kurang tahu. Kemudian untuk kesimpulan, mungkin lebih konkret, lebih tegas lagi, disebutkan bahwa belum adanya sosialisasi Permenkes nomor 16 dan petunjuk teknis fraud JKN, serta kebijakan-kebijakan tingkat FKRTL dan FKTP, serta institusi terkait untuk mendorong pelaksanaan pencegahan fraud dalam program JKN. Ya, jadi di sini Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit ini perlu ada kebijakan khusus ya untuk terselenggaranya pelaksanaan pencegahan fraud JKN. Tentunya kebijakan-kebijakan ini mengacu kepada juknis yang sudah ada. Ya, nanti sebentar lagi akan terbit ya. Sekarang sudah di tahap proses penandatanganan Bu Dirjen. Ya, memang ini perlu satu proses ya. Kemudian ketiga yaitu pembahasan ini belum dibuatnya tim yang terintegrasi ya dari Dinkes, baik dari Dinkes ataupun rumah sakit ya dan FKTP, serta belum dibuatnya juknis di tingkat FKTP atau FKTRL untuk pencegahan fraud dalam program JKN. Saya kira sama ya dengan di atas. Jadi memang harus lebih menekan lagi untuk saran tersebut ya, masukan tersebut di akhir atau hasil daripada hasil penelitian ini. Kemudian menurut kami yang perlu dilakukan selanjutnya, pertama memang betul sosialisasi Permenkes nomor 16 bersama juknisnya di tingkat FKTP, FKTRL, serta provinsi secara masif, serta juga Dinas Kesehatan, FKTP dalam hal ini untuk Dinas Kesehatan, itu harus membuat SOP terkait pencegahan fraud JKN. Jadi juknis yang ada mungkin harus diterjemahkan atau harus dibumikan dengan kondisi institusi yang ada di tingkat FKTP maupun FKTRL. Kemudian ini yang penting lagi barangkali, ini perlu adanya pelaksanaan MONEF pelaksanaan pencegahan fraud JKN, baik di FKRTL maupun di FKTP, dan institusi terkait lainnya. Artinya ini MONEF ini adalah MONEF yang sifatnya khusus, jadi tidak numpang ke program lain. Saya kira itu, dan sekali lagi saya ucapkan apresiasi pada Bu Putih yang telah menyampaikan paparannya dengan baik, dan mungkin barangkali masukan dari kami bisa bermanfaat. Selanjutnya untuk kawan dari Kota Padang, mengenai evaluasi implementasi penyelenggaraan kebijakan pencegahan kecurangan fraud JKN dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL Kota Padang. Ini barangkali juga untuk metode penelitian kami tidak tahu secara persis ya, karena begini, mohon maaf, kami hanya menerima paparan berupa PowerPoint, jadi bukan laporan. Tapi dari paparan ini sepertinya ya, mohon maaf, jadi sepertinya aja, penyampaiannya seperti hasil penelitian yang sifatnya deskriptif gitu. Karena kalau di sini disebutkan sekian puskesmas, seluruh puskesmas sudah melakukan BLUD. Ini statement yang sifatnya deskriptif. Kalau statement yang sifatnya kualitatif, itu setahu saya itu disampaikan secara
dalam, mendetail, dan betul-betul terinci. Bahkan barangkali tidak perlu ada kesimpulan di situ. Nah, ini ada kesimpulan. Nah, barangkali perlu disampaikan lebih baik-baik lagi. Kemudian mohon izin Bu, ini rupanya ada beberapa rekomendasi yang belum sesuai benar dengan permasalahan hasil penelitian yang ada. Seperti misalnya, pertama, belum ada mekanisme whistleblower system atau whistleblowing system, WBS, untuk fraud CKN. Rekomendasi yang ada itu SOP whistleblower system secara umum di rumah sakit. Padahal ini seharusnya SOP tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga harusnya di FKTP maupun Dinas Kesehatan. Kemudian kedua disebutkan ada sistem IT ya. Sistem IT ini di situ kelemahannya adalah belum ada pelatihan. Nah, kalau rekomendasinya sebaiknya pelatihan ya. Dan di situ dikatakan penyebabnya adalah pemerintah belum mengembangkan, pemerintah tidak memberikan contoh ya, untuk IT ini. Padahal di situ sebutkan bahwa Litbang ada, Litbang itu juga pemerintah. Jadi menurut kami Litbang itu sudah memberikan contoh. Kemudian selanjutnya itu mengenai manajemen risiko untuk pencegahan fraud, terdapat permasalahan antara lain tidak adanya rencana, tidak adanya komunikasi, dan tidak adanya laporan tentang manajemen risiko terkait pencegahan fraud. Nah, rekomendasi ini adalah hanya terkait identifikasi, deteksi kecurangan fraud. Maka mungkin pandangan kami di sini perlu ditambahkan atau dilengkapi dengan rekomendasi terkait permasalahan tidak adanya rencana, tidak adanya komunikasi, dan tidak adanya pelaporan tentang manajemen risiko terkait pencegahan fraud. Fraud CKN tentunya. Kemudian keempat, permasalahan selanjutnya, keempat ini banyak sekali, jadi ada 4 sampai 6 ya, mohon izin. Belum adanya monitoring. Silakan, Pak. Mohon izin ya. Belum adanya monitoring kegiatan pencegahan fraud CKN di FKTP dan FKTRL yang sudah dilaksanakan. Nah, saya ulangi, belum adanya kegiatan monitoring untuk pencegahan fraud CKN di FKTP dan FKTRL. Yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan monitoring program secara umum. Nah, di sini belum ada saran pada hasilnya. Soyoganya untuk hasilnya ini disertai saran bahwa harus ada program monitoring khusus mengenai pencegahan kecurangan dalam program JKN, baik di FKTP maupun FKTRL, jadi tidak bersifat numpang pada program lain. Kemudian kelima, sosialisasi terkait budaya anti fraud JKN belum pernah dilakukan secara khusus. Ini mungkin di sini belum ada rekomendasi yang konkret untuk permasalahan ini. Oleh karena itu perlu kiranya dilengkapi dengan rekomendasi terkait perlu dilakukannya sosialisasi budaya anti fraud JKN secara khusus. Terakhir, Ibu, mohon izin, di sini ada permasalahan belum adanya tim kendali mutu dan tim kendali biaya khusus diperuntukkan bagi pencegahan kecurangan atau fraud JKN. Nah, di sini juga sepertinya kami belum menangkap ya adanya rekomendasi terkait hal ini. Oleh karena itu saran kami adalah perlu ada rekomendasi terkait hal ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Umar. Dokter Umar dari instansi mana, Pak? Saya dari Inspektorat Jenderal Kemenkes, Bu, Inspektorat 1, Bu. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Pak. Makasih Dokter Umar. Baiklah Bapak dan Ibu, itu tadi komentar dari Dokter Umar ya. Jadi beliau menanyakan tentang metode penelitian yang sudah dilakukan oleh Dokter Gigi Putih ataupun dari Dokter Syafrawati. Mungkin Dokter Gigi Putih bisa menyampaikan komentar dulu terkait dengan komentar yang telah disampaikan oleh Dokter Umar. Kami persilakan. Silakan, Dok. Terima kasih Bu Eva. Suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Ya, terima kasih. Jadi betul Pak Umar, terima kasih masukannya. Masukan dari Pak Umar nih kita jadi serasa lagi ujian ini ya, ujian disertasi online gitu. Terima kasih Bapak pembimbing. Ya, baik. Jadi mohon maaf, Bu. Nggak apa-apa Pak, terima kasih banyak masukannya. Ya Pak, jadi untuk PowerPoint yang kami sampaikan tadi, memang kami buat singkat kan, untuk mengarahkan poin-poin diskusi saja gitu. Jadi sebenarnya poin-poin yang tadi Pak Umar sampaikan ini, insya Allah sudah kami masukkan ke dalam laporan lengkapnya begitu ya Pak ya. Cuman karena kami khawatir nanti
beda dengan TOR, nanti kita malah fokusnya ke hasil penelitian secara detail gitu ya, beda dengan TOR-nya. Nah, jadi kami keluarkan yang poin-poin yang tidak mengerucutkan kepada diskusi gitu. Jadi yang kami masukkan di sini hanya yang mengarahkan poin-poin diskusi, sehingga kami sampaikan garis besarnya saja. Namun nanti kami cek lagi Pak di laporan kami, mungkin sepertinya ada juga beberapa poin yang belum kami masukkan, seperti Monef ini belum kami masukkan sepertinya ya. Dalam laporan kami nanti kami masukkan dalam laporan rekomendasi, sehingga ketika nanti laporan finalnya jadi dan disosialisasikan ke berbagai pihak, dapat diambil tindak lanjut yang memadai dari hasil penelitian ini. Begitu ya Pak Umar, terima kasih banyak Ya, masukannya. terima kasih Bu, mohon maaf Bu. Terima kasih Dokter Putih. Kita lanjut ke Dokter Syafrawati, silakan. Ya, terima kasih Dokter Umar atas masukannya, ya sangat bermanfaat sekali ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putih juga, metode penelitian kan kita menggunakan realist evaluation. Jadi kita melihat bagaimana kondisi di lapangan secara secara realnya dengan pendekatan CMO itu. Kemudian memang ada beberapa statement yang sifatnya kesimpulan ya Pak. Jadi memang seperti halnya penelitian kualitatif pada umumnya, kalau kita menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Jadi untuk triangulasi sumber itu beberapa orang kita wawancara, lalu kemudian memang kita masukkan ke matriks, lalu di akhir matriks memang ada kesimpulannya Pak. Jadi ada pendapat Bapak A, Bapak B, Bapak C, kemudian kita rangkum, jadi itu jadi kesimpulan, kemudian kita cross-check dengan triangulasi metode. Itu triangulasi metode, wawancara mendalam, telah dokumen atau observasi. Jadi apa yang mungkin tadi memang kelemahan dalam PPT ya Pak, mohon maaf, memang itu kesannya istilahnya terlalu simpel, tapi nanti insya Allah kita akan perbaiki dan juga akan melengkapi dan insya Allah di laporan kami sudah kami buat. Lalu tentang tadi dari Litbang ada tim IT, memang ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi kalau kita lihat di lapangan sendiri, di rumah sakit belum, sejauh pengetahuan kami ya Pak, khususnya di Kota Padang, pada 2 rumah sakit yang kami teliti itu memang belum ada sistem IT-nya untuk mendeteksi kecurangan. Mungkin nanti kalau memang akan digunakan untuk seluruh rumah sakit, insya Allah mungkin kita akan punya sistem IT-nya. Lalu tadi juga alhamdulillah terima kasih yang hasil penelitian kami memang sudah didapatkan beberapa hasilnya, tapi mungkin ya rekomendasinya ya Pak yang mungkin belum terlihat operasionalisasi saran. Nah, nanti mungkin akan kami tambahkan juga di penelitian bagaimana temuan-temuan kami tentang tidak adanya monitoring evaluasi dan sosialisasi tentang budaya pencegahan kecurangan itu bagaimana bisa dilaksanakan secara teknis di rumah sakit gitu ya. Nah, itu mungkin nanti akan kami tambahkan Pak. Terima kasih.